Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna minas sama' fa'talat bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah. Ya habqazail huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati warrahmanir rahim. Ya dal dayail alimat nafsum ma ukhdirat fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ya kalas kayail nasrun minallahi wa fathun qarib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya terhentak dengan kalimat dari Dr. Abu Khair bahwa ternyata di dalam otak ini ada beta morfin. Ketika sujud maka kita akan merasakan sesuatu dan bahkan lebih hebat dari kokain, dari ekstasi. Kalau kita membaca beberapa sejarah atau biografi para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, contoh saja Ki Hasan Sepuh Ginggung, ketika beliau sakit tanding mature dan butun pupul. Pada saat beliau belum sholat merasakan kesakitan yang luar biasa. Pada waktu itu katanya belum ada pati rasa. Maka operasilah ketika saya dalam keadaan posisi sujud. Begitu dilakukan, barangkali benar beta morfinnya muncul, maka perasaan sakit itu sama sekali tidak terasa. Kemudian saya pernah membaca bagaimana riwayatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau buta dari kecil, bahkan ke masjid sampai merangkak-rangkak hanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Minimal dalam ceritanya itu saya baca, minimal satu malam itu adalah 100 rakaat. Dari saking nikmatnya sholat itu sendiri. Saya lupa namanya, sahabat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, justru beda. Beliau tidak mampu melakukan sholat 2 rakaat sampai akhir salam. Hampir-hampir ketika mengakhiri sholat, sahabat dari Abdullah Al-Haddad ini spermanya mau keluar dari saking nikmatnya sholat. Anti klimaks sampai terjadi seperti itu. Ini sholat orang-orang yang hebat. Sholat yang bagaimana ini? Ini kalau kita membaca orang-orang yang hebat yang saya baca. Bahkan dalam buku lain saya baca, kalau tidak keliru namanya adalah Ibrahim bin Adham, ketika ditanya mana yang kamu pilih, sholat 2 rakaat dengan surga yang diberikan oleh Allah dengan segala kenikmatannya, jawabannya di luar dugaan. Saya lebih memilih sholat 2 rakaat. Loh, kenapa begitu? Karena ketika saya sholat 2 rakaat, saya bersama dengan yang menciptakan surga itu sendiri. Ini sebuah cerita yang sangat luar biasa. Sholat-sholat yang hebat. Kemudian kalau kita kembali kepada tataran kita mencari kenikmatan dan ketenangan hati dengan minum-minuman keras, dengan mabuk-mabukan, bahkan tidak sedikit merogoh gocek untuk membeli heroin. Bahkan artis-artis yang sudah kaya raya dengan istri yang cantik, kan ya, istri yang cantik dengan segala glamornya dan kehidupan duniawi yang luar biasa, mereka tidak merasakan sebuah kepuasan, bahkan ujung-ujungnya adalah penjara. Bahkan naudzubillah, kita mencari kenikmatan seks itu pun dengan uang, dan alhamdulillah kita datang sini yang jelas membawa dosa, dan Allah memiliki sifat Rahman Rahim, dan saya yakin Allah masih menutupi aib dan dosa kita. Apakah lantas kita berhenti melakukan sholat? Ngapain sholat? Wong saya masih berdosa. Ngapain mau hadir ke TG majelis? Kemarin saya sudah berbuat dosa, maksiat jalan,
Apakah saya tetap akan pergi majelis atau sholat? Nah, ini rasanya kembali lagi bahwa kita mengalami salah pemahaman dan tidak mau mendalami tentang sholat itu sendiri. Kemudian saya baca dalam satu ayat, ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk, lagi-lagi khusyuk. Berarti di sini ada dua sholat, sholat secara zahir dan sholat secara batin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ada dua sholat secara zahir. Sholat secara zahir sudah jelas dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan seterusnya. Wuduknya diperbaiki, bahkan Imam Al-Ghazali sangat luar biasa bagaimana pakaiannya, performance secara fisik betul-betul dijaga, sampai bajunya bagaimana kita pakai pengharum. Sementara kita kan mungkin yang lebih dijaga adalah fisiknya saja. Jadi kenapa orang yang sholat itu maksiatnya masih jalan? Sholat yang dijaga adalah sholat fisikalnya saja. Wuduknya dijaga, kemudian pakaiannya dijaga, sholat fisiknya dijaga secara formal, syarat sahnya secara formal, secara fikih dijaga, tetapi dia belum menyentuh yang namanya sholat wusta. Sholat wusta itu sholat bagaimana? Sholat dengan hati, sholat yang khusyuk. Apakah sholat wusta yang khusyuk dengan hati itu ada wuduknya apa tidak? Makanya kemudian ini memasuki tataran pada tasawuf. Jadi tidak boleh tidak, kita harus masuk ke dalam dunia tasawuf. Sholat wusta yang bagaimana wuduknya? Dalam beberapa yang saya dapat, sholat wusta supaya khusyuk, wuduknya bagaimana? Bagaimana kita hari ini tidak punya penyakit iri dan dengki kepada orang? Bagaimana kita tidak ghibah kepada orang? Itu kok sholat tapi ghibah? Dia tidak sholat wusta, atau dengan kata lain sholat daim. Dia hanya menjaga sholat fisikalnya dengan wuduk yang bersih, tapi wuduk daimnya, wuduk wustanya tidak jaga. Maka sholat fisikal itu batal ketika dia ngentut, dia harus wuduk lagi. Tapi sholat wusta adalah sholat daim, dia akan batal sholat wuduknya ketika dia ngomongin orang, ketika dia ghibah kepada orang, maka dia sudah tidak melaksanakan wuduk secara batin. Sehingga kedua-duanya harus jalan. Lah, sudahkah kita melaksanakan wuduk yang dimaksud di dalam sholat wusta? Dan ini harus terus kita lakukan. Tentunya dengan tazkiyatun nafs katanya, membersihkan, senantiasa terus membersihkan jiwa, bukan hanya penampilan. Kita mau ke majelis TG, penampilan dijaga, pakai parfum, bahkan performanya ada yang rambutnya dipotong, ada yang dipanjangkan, kan dalam rangka perform, mau nggak ya gitu. Tampilan luar, tapi tampilan batin kita tidak jaga. Makanya kenapa orang yang sholatnya rajin tetapi maksiatnya jalan? Karena kita tidak mau mencoba taubatan nasuha. Maka salah satu untuk mencapai khusyuk itu ya jelas dengan terus senantiasa melakukan taubatan nasuha. Maka dengan sendirinya khusyuk itu akan datang dengan sendirinya. Sekedar itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.